Salam sejahtera bagimu Amanginang dan keluarga. Kita bertemu kembali dalam firman Tuhan di minggu hari ini. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada minggu hari ini tertulis dalam kitab Ayub pasal 42 ayat 7 sampai 17. Dengarlah sabda Tuhan. Sebab Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang teman, Bildad orang Suah, dan Zofar orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang, 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemimah, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Keran Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya, dan ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Demikian sabda Tuhan. Saudaraku yang terkasih, apa kabarmu hari ini? Apakah engkau dipenuhi dengan sukacita mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu, dan kita mendapati hari Minggu dalam keadaan sukacita, atau sebaliknya dalam penderitaan? Saudaraku yang terkasih, pada suatu hari ada sebuah cerita kuno dalam legenda Yunani, di mana seorang mulai mempertanyakan sesuatu yang sederhana, dan pertanyaan itu diutarakan oleh seorang guru dalam pelajaran SMA. Dia bertanya kepada anak-anak sekolah, dia katakan, apakah kalian percaya Allah itu maha kuasa? Serentak semua murid menjawab, iya dong, Allah maha kuasa. Apakah Allah bisa melakukan apa saja? Anak-anak serentak sekali lagi mengatakan, ya, Allah bisa melakukan apa saja. Namun guru sekali lagi bertanya, apakah Allah mungkin menciptakan batu yang sangat besar dan berat sekali, karena sangat beratnya dan sangat besarnya Allah tak mampu mengangkatnya? Anak-anak mengatakan bisa. Lalu guru mengatakan kepada mereka, berarti Allah tidak maha kuasa, karena ternyata apa yang diciptakannya mampu diangkat.
Ya pasti dong Allah bisa mengangkat. Kalau Allah bisa mengangkat, berarti Allah tidak mampu menciptakan apapun. Karena yang diinginkan adalah saking beratnya Allah tak mampu mengangkat. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sering terjebak dalam situasi di mana terjadi kekeliruan dalam iman, di mana kita yang dalam posisi percaya kepada Tuhan dan selalu berharap akan kebaikan Tuhan, kita salah memahami yang namanya penderitaan. Kita memaksakan bahwa Allah yang besar, Allah yang mampu mengangkat penderitaan, dan saat itu juga kita kehilangan penderitaan. Dan setiap orang menginginkan hal itu. Saudaraku yang terkasih, tahukah engkau bahwa gajah-gajah yang ada di sirkus, yang besar, yang seringkali ditambatkan di batang kayu, dan mereka boleh menurut apa yang diinginkan tuannya. Ternyata dalam proses pertumbuhannya, sejak kecil dia sudah ditambatkan di sebuah kayu yang besar dan diikatkan dengan rantai. Dengan pola yang sama sampai beranjak dewasa, dia merasa bahwa dia tak mampu keluar dari ikatan rantai yang telah diberikan kepadanya. Ketika dia kecil, dia coba berusaha untuk melepaskan diri, tidak bisa. Dan semakin besar, dia melupakan dan dia merasa bahwa pengalaman masa lalu menghambatnya untuk lari walaupun ia memiliki badan yang besar. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita akan seorang yang bernama Ayub. Seorang yang saleh, yang dikatakan oleh Tuhan bahwa dia mencintai dan takut akan Tuhan. Seseorang yang sangat memperjuangkan iman dalam hidupnya. Bahkan iblis datang untuk menggerogoti imannya, menggerogoti fisiknya, sakit, dan memberikan rasa kehilangan padanya. Saudaraku yang terkasih, berapa banyak orang yang mengalami pergumulan yang secara bertubi-tubi dan saling berganti dalam hidupnya, saking banyaknya, saking lelahnya, kita akan berkata, ya sudahlah, itu memang pergumulan saya. Ya sudahlah, saya sudah capek sekali menghadapi segalanya. Dan akhirnya kita kehilangan daya untuk berjuang. Kalaupun berjuang, hanya sekedar bertahan. Yang jelas perjuangan hanya untuk bertahan. Bagaimana dengan hidup yang berpengharapan dalam Tuhan? Ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak nyaman, di mana kita diperhadapkan dengan sebuah penyakit, kita diperhadapkan dengan penyakit global, bahwa pandemi COVID-19 adalah sesuatu yang benar-benar menggerogoti persahabatan, menggerogoti silaturahmi, bahkan menggerogoti perekonomian, menggerogoti sebuah komunitas peribadahan. Gereja harus melakukan social distancing. Kita harus membuat jarak. Semua digerogoti, bahkan dalam taraf iman pun kita mulai mempertanyakan keadilan Allah. Saudaraku yang terkasih, nama Ayub seringkali terbayang dalam benak kita. Adalah seorang tokoh dalam kisah hidupnya yang penuh dengan penderitaan. Pencobaan demi pencobaan yang dialaminya menandakan bahwa kebaikan, kesalehan, dan kedekatan dengan Tuhan ternyata mampu mendatangkan penderitaan. Dan dalam penderitaan itu kita menemukan banyak respon. Kita mendapati bahwa ada orang-orang di sekeliling yang kita cintai bahkan membuat sebuah respon yang tidak sehat dalam kehidupan ini. Respon yang pertama adalah istrinya yang mengatakan, tinggalkanlah Allahmu. Respon yang kedua mengatakan, engkau telah berdosa, bertobatlah. Dan respon yang ketiga adalah ketika Ayub mempersalahkan Allah dan ia ingin balik ke dalam rahim ibunya. 3 respon yang terjadi adalah dalam keluarga, dalam masyarakat,
dan dalam diri sendiri. Ternyata menggerogoti kita dan menandakan beratnya penderitaan yang harus ditanggung, membuat kita harus mengambil keputusan. Namun keputusan yang diharapkan adalah keputusan yang bukan keliru. Keputusan yang berlandaskan pada pengharapan, kesetiaan bahwa Tuhan peduli, Tuhan mengangkat, dan Tuhan menempatkan orang dalam kehidupan suka maupun duka. Saudaraku yang terkasih, jika kita langsung menyimpulkan Ayub adalah seorang yang gagal dalam imannya, ia adalah orang yang salah besar. Adakah orang yang tak pernah gagal dalam hidupnya? Adakah orang yang sukses sekalipun dia tak pernah gagal? Atau dia sebaliknya mengulang, berusaha dan akhirnya menjadi sukses? Sebuah kesempatan bagi kita adalah memiliki pengharapan, adalah sebuah kekuatan untuk menghadapi penderitaan. Saudaraku yang terkasih, ukuran sukses bagi sebagian orang adalah ketika dia memiliki harta yang banyak. Ukuran sukses bagi sebagian orang adalah ketika memiliki kesehatan. Namun bagi saya, orang yang sukses adalah orang yang mau bertahan dalam Tuhan. Sampai akhirnya dia mendapati kesuksesan itu menjadi bagian yang harus diperjuangkan. Meskipun kita mengalami penderitaan yang bertubi-tubi, kita mampu bertahan secara fisik, secara batin. Namun kekuatan secara iman mungkin luntur. Dan akhirnya kita mulai mengalami pergeseran. Ya sudahlah, gak apa-apa, dikit-dikit. Ya sudahlah, gak apa-apa, toh juga sudah menjadi bubur. Pergeseran inilah yang ingin diingatkan dalam firman Tuhan. Bahwa kekeliruan dalam iman bukan menandakan bagaimana Allah yang terus memberikanmu apa yang kau inginkan. Bukan terus memberikan apa yang kau doakan. Namun bagaimana Allah hadir, mendampingi, menguatkan, dan memberikan kemenangan kepada setiap orang yang bergumul dan menderita. Suka atau tidak suka, setiap orang akan masuk dalam dunia atau zona di mana dia tidak nyaman dan merasa menderita. Penderitaan terbesar manusia adalah ketika dia merasa ditinggalkan, merasa dilupakan, dia merasakan kesendirian, dia merasakan tidak memiliki harapan, tidak memiliki teman. Firman Tuhan hari ini menggugahku, mengingatkan dan menumbuhkan bahwa iman yang benar, iman yang kuat adalah iman yang mau percaya Allah menguatkanmu setiap hari, mengingatkan bahwa Allah tak pernah tidur atas apa yang terjadi. Saudaraku yang terkasih, respon yang paling menarik dalam firman Tuhan hari ini adalah ketika orang-orang sekeliling kita mulai membuat kesimpulan. Kesimpulan penghakiman di mana orang lain melihat segala sesuatunya dari perspektif dirinya. Orang boleh menghibur orang yang berduka. Orang boleh memberikan semangat kepada orang yang terluka. Namun cara orang memberi semangat selayaknya perlu dipelajari dari firman Tuhan. Bagaimana orang-orang yang dekat, sahabat-sahabat ale-alenya si Ayub, ternyata mendukakannya, ingin mengatakan sesuatu yang benar namun berbeda. Kekeliruan terjadi dalam respon yang kedua, bahwa manusia menghakimi orang lain dalam keterpurukannya. Pada suatu hari ada seorang yang pernah bercerita tentang Michelangelo, seorang pemahat di zamannya. Pada suatu hari dia berjalan kaki dan dia melihat ada tumpukan batu. Dalam tumpukan batu dia tertarik untuk membawanya pulang. Dari satu batu yang banyak itu dia bawa pulang. Sesampainya di rumah dia selalu melihat apa yang akan saya buat dengan batu ini.
Seorang temannya berkata kepadanya, "Mengapa batu jelek ini ada di sini? Mengapa batu yang tidak menarik ini engkau lihatin?" Yang terakhir mengatakan, "Mengapa batu yang tidak layak ini harus engkau pikirkan?" Michelangelo mengatakan pada mereka, "Saya tertarik melakukan sesuatu terhadap batu ini. Dia tempah, dia pahat, dia ukir, dan mulai menunjukkan karakternya. Semakin dia kerjakan, karakter batu semakin terlihat." Terus temannya selalu mengatakan, "Mengapa engkau lelah untuk mengerjakan itu?" Michelangelo sekali lagi mengatakan, "Saya percaya bahwa dari batu yang jelek ini akan terlihat karya yang luar biasa. Saya akan menemukan sesuatu yang besar, dan saya percaya saya perlu mengeluarkan malaikat yang tersimpan dalam batu ini." Saudaraku yang terkasih, setiap orang memiliki penilaiannya masing-masing. Penilaian kita yang paling dekat adalah ketika kita memakai paradigma pribadi yang kurang bertanggung jawab untuk memahami keadaan orang lain. Allah yang besar ternyata menempah Ayub dalam kesendiriannya, dalam kesakitannya, dalam penderitaannya, bahkan dalam kehilangannya. Allah memulihkan Ayub dan memberikan sesuatu yang lebih berharga padanya. Pengalaman iman membuatnya mengenal Allah dan membuat orang sekelilingnya juga mengenal Allah. Dan hal yang demikian jugalah pada kita. Ketika kita mengalami penderitaan, Allah menempahmu, Amanginang dan keluarga. Allah menempah setiap orang, memulihkan dengan perantara Allah mengutus anaknya. Allah mengajarkan bagaimana manusia yang memanusiakan orang lain. Bagaimana manusia yang mengakui dirinya adalah ciptaan Allah yang berharga. Allah melihatmu begitu berharga. Penderitaan hari ini tidak berarti menjadi akhir dari kehidupanmu, namun sebuah pengalaman di mana Allah mendekatkan dirinya kepadamu dan Allah memenangkan kita untuk memberkati kita. Bagian yang terakhir adalah bagaimana orang-orang sekitar boleh mengenal kebaikan Allah. Dari ketidaklayakan kita, dari kesederhanaan, dari ketidakmampuan, Allah memakaimu, memakaiku, memakai gereja kita untuk mengatakan kepada seluruh orang bahwa Allah begitu mengasihi kita. Bagaimana kita boleh bertahan dalam penderitaan? Jawabnya satu, tetap percaya pada rencana Tuhan. Tetap percaya bahwa Allah yang menciptakanmu, Allah yang merawatmu, dan Allah yang menjagamu melalui budaya-budaya yang ada untuk menghargai, menata ulang dunia yang penuh dengan kekeliruan. Kekeliruan kita terbesar adalah ketika kita lupa untuk mengucap syukur di masa pandemik ini, dan kita dipulihkan kembali dengan rasa pengakuan bahwa kita berdosa, kita salah, kita pernah melakukan yang tidak baik, bahkan kita mungkin menjauh dari Allah. Secara khusus kita keliru mengenal kuasa dan kemuliaannya. Selamat merayakan kebaikan Tuhan. Selamat merayakan kemenangan Tuhan, dan kebenaran Kristus akan kembali kepada firman-Nya. Mari siapkan dirimu, wartakan kebaikan Tuhan, dan dekatkan diri untuk selalu mengenal Tuhan, dan kita pun diberkati lebih dari apa yang kita terima hari ini maupun apa yang sudah kita keluarkan untuk kebaikan orang lain, untuk kemuliaan Tuhan dan pengenalan akan kuasa Tuhan. Akhirnya kita katakan
Jangan keliru untuk mengenal Tuhan, namun rendahkan hati untuk selalu mau dihidupi, dan saudara-saudara semuanya boleh satu untuk saling menguatkan di dalam kerendahan hati kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan. Kami dimenangkan melalui sebuah pergumulan dan penderitaan. Biarlah kuasa Tuhan semakin kami rasakan, dan kami menemukan pertolongan yang tak mungkin kami lupakan. Dan kami boleh bersukacita di dalam penderitaan kami, dan kami menemukan alasan dalam pengharapan bahwa Tuhan begitu berkuasa untuk memulihkan kami, memulihkan lingkungan kami, dengan sebuah pengharapan bahwa Tuhan begitu mengasihi kami, dan Tuhan memberkati apa yang boleh kami lakukan, dan setiap orang turut serta dalam kemuliaan Kristus. Amin.